Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan untuk mempersiapkan OSN tahun 2024. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Bagi kalian yang belum menyimaknya, kalian dapat lihat link yang ada di kolom deskripsi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai cahaya dan alat optik. Soal yang pertama, seberkas cahaya datang dari kaca ke udara dengan sudut datang lebih kecil daripada sudut biasnya. Maka berkas cahaya tersebut akan A. Seluruhnya dipantulkan kembali ke kaca. B. Seluruhnya dibiaskan ke udara. C. Sebagian dibiaskan ke udara dan sebagian dipantulkan kembali ke kaca. D. Seluruhnya dipantulkan kembali ke arah semula. Nah, untuk menjawab soal ini, mari kita coba aplikasi PET simulation mengenai pembiasan cahaya. Pertama, cahaya datang dari medium yaitu kaca masuk atau menuju ke medium udara. Di sini terjadi pembiasan cahaya yaitu sudut sinar datang lebih kecil daripada sudut sinar bias. Tetapi ada sebagian dari cahaya tersebut akan dipantulkan kembali dengan intensitas cahaya yang lebih kecil daripada intensitas cahaya pada pembiasan. Cahaya bias 95% kurang lebih, sedangkan cahaya pantulnya 4%. Hal ini berlangsung sampai sudut kritis. Jika cahaya datang tepat pada sudut kritis, nah kita bisa cari dengan menggunakan busur derajat, maka cahaya tersebut tidak dibiaskan kembali, tetapi akan mengalami pemantulan sempurna. Jadi pemantulan sempurna itu terjadi apabila sudut datangnya sudah melebihi sudut kritis. Ada kalanya sinar datang ini tepat pada sudut kritis, maka sinar biasnya akan mencapai 90 derajat. Lebih dari itu, terjadi pemantulan sempurna. Maka jawaban yang pertama ini adalah C. Sebagian dibiaskan ke udara dan sebagian dipantulkan kembali ke kaca. Tentu saja dengan intensitas cahaya yang berbeda. Soal berikutnya, seberkas sinar sejajar datang pada sebuah cermin cekung, seperti pada gambar di samping. Sinar-sinar datang yang lebih jauh dari sumbu utama akan difokuskan titik-titik ke cermin cekung. Nah, di sini pilihannya A pada titik P, B titik F, dan C pada titik di antara F dan titik vertex dan semakin mendekati vertex. D titik pada titik di luar sumbu utama. Nah, untuk menjawab soal ini, coba kalian perhatikan praktikum dengan menggunakan kit optik. Beberapa berkas sinar mengumpul di satu titik yang disebut sebagai titik fokus. Jadi pemantulan pada cermin cekung akan mengumpulkan cahaya atau bersifat konvergen. Nah, jadi jawabannya adalah B. Sinar-sinar atau berkas-berkas sinar pantul akan mengumpul di satu titik, yaitu pada titik F. Jika sebuah benda tegak didekatkan di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan sebuah cermin cekung, maka bayangan yang akan dihasilkan bersifat. Untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat teori ruang dari cermin cekung. Coba perhatikan untuk konsepnya. Ruang 1 adalah ruang di antara titik O dan titik F. Kemudian ruang 2 di antara titik P dan titik F. Titik F adalah jarak fokus dan titik P adalah pusat optik. Kemudian berikutnya, ruang 3 adalah ruang lebih dari titik P. Sedangkan ruang 4, ruang di belakang cermin cekung. Untuk membentuk bayangan, minimal digunakan 2 sinar istimewa. Dan berlaku juga apabila nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus berjumlah 5. Nah, coba kalian perhatikan. Benda diletakkan di antara titik F dan titik P. Artinya, benda tersebut terletak di ruang 2. Berdasarkan aturan penomoran ruang, maka jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan jatuh di ruang 3.
Karena pada prinsipnya nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus berjumlah 5. Kemudian untuk membentuk bayangan kita memerlukan minimal 2 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka perpotongan dari kedua sinar adalah letak bayangannya. Sehingga letak bayangannya jatuh di ruang 3 dengan sifat bayangan nyata karena terbentuk di depan cermin kemudian terbalik. Kalian perhatikan kepala anak panah ya, asalnya di atas menjadi di bawah, artinya terbalik. Kemudian diperbesar. Diperbesar kalian boleh lihat dari perbedaan ukuran benda dan bayangan. Bendanya lebih pendek daripada bayangan. Jadi disebut diperbesar. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Nyata, terbalik, dan diperbesar. Soal berikutnya, sebuah benda yang tingginya 3 cm diletakkan di depan lensa cembung yang berjarak titik api 12 cm. Jika diperoleh bayangan tegak, diperbesar 3 kali. Benda terletak di muka lensa pada jarak. Nah, ini yang ditanyakan adalah SO atau jarak benda. Nah, sebelum mencari SO, kita harus mencari perbandingan antara SI dan SO berdasarkan rumus perbesaran bayangan. Diketahui M sama dengan SI per SO. M-nya adalah perbesaran yaitu 3 kali. Jadi dituliskan 3 sama dengan SI per SO. SI adalah jarak dari bayangan, SO adalah jarak benda. Nah, jadi perbandingan SI dan SO adalah SI sama dengan 3 kalinya SO. Kemudian kita menggunakan rumus umum cahaya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Di mana F-nya adalah fokus 12 yang bernilai positif untuk lensa cembung. Jadi kita tuliskan 1/12 sama dengan 1/SO dikurang 1/SI. Nah, di sini muncul negatif karena diperoleh bayangan tegak. Pada lensa, jika bayangan tegak, maka bayangan tersebut bersifat maya, terletak di depan lensa. Nah, maka kita ganti positif di sini jadi minus. 1/SO min SI-nya kita ganti atau substitusikan dengan 3SO. Maka 1/SO dikurangi 1/3SO. Kita samakan penyebutnya menjadi 3SO, 3 dikurangi 1. Jadi jawabannya 1/12 sama dengan 2/3SO. Ya, 3SO sama dengan 12 kali 2, maka SO sama dengan 24 dibagi 3 hasilnya 8. Maka jawabannya adalah B. Soal yang terakhir ditinjau berdasarkan sifat bayangan, maka di antara pernyataan berikut ini yang salah adalah A. Bayangan pada layar bioskop adalah nyata. B. Bayangan oleh lensa mata adalah nyata. C. Bayangan yang diamati melalui teleskop adalah nyata. D. Bayangan oleh cermin datar adalah maya. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat perbedaan bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata adalah bayangan yang dapat ditangkap oleh layar, dan bayangan maya adalah bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Untuk yang bagian A, bayangan pada layar bioskop adalah nyata. Jawaban A adalah betul. Karena ketika kalian menonton bioskop, maka yang kalian tonton adalah bayangan yang bersifat nyata, yaitu dapat ditangkap oleh layar. Sedangkan bayangan oleh cermin datar adalah maya, itu pun betul. Karena bayangan pada cermin datar ketika kalian bercermin, maka kalian sedang melihat bayangan yang bersifat maya, tidak dapat ditangkap oleh layar. Kemudian selanjutnya, bayangan oleh lensa mata adalah nyata. Coba kalian perhatikan gambar ini. Pada proses pembentukan bayangan, di retina akan terbentuk bayangan yang bersifat nyata terbalik diperkecil. Jadi jawaban yang B adalah betul. Maka pernyataan yang salah adalah C. Bayangan yang diamati melalui teleskop adalah nyata. Pada teleskop atau teropong, maka bayangan akhir yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Oke, demikianlah pembahasan mengenai konsep cahaya dan alat optik. Sampai bertemu pada video selanjutnya.